Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Adi Wijaya, mahasiswa Universitas Nasional Pasim dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, dari program Hybrid. Di sini saya akan memaparkan tugas dari dosen pengampu Ibu Wala, yaitu pengantar manajemen, yaitu analisis pola manajemen. Nah, di sini saya mengambil PT Aisyah Nasmoko Industri. Nah, PT Aisyah Nasmoko Industri ini berdiri sejak tahun 1997 yang memfokuskan diri dari industri otomotif ataupun komponen-komponen otomotif baik roda 2 maupun roda 4. Dan saya ambil contoh komponen otomotifnya itu seperti engine valve, throttle, injection ataupun blok mesin. Tentu saja menggunakan teknologi yang modern untuk prosesnya produksinya dan dari tahun ke tahun berkembang. Nah, PT Aisyah Nasmoko Industri ini beralamatkan di Jalan Citandui 5, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Nah, untuk PT Aisyah Nasmoko Industri ini yang saya pahami untuk analisis pola manajemennya itu yakni pendekatan sistem. Nah, kenapa bisa pendekatan sistem? Karena pihak manajemen ataupun jajaran manajemen memandang organisasi itu sebagai sistem yang terpadu dan terarah yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan saling berhubungan ataupun saling bergantungan, sehingga untuk mencapai kesatuan yang kompleks yang telah disusun dengan teratur menurut skema ataupun rencana. Nah, juga tentunya membuat manajer melihat keseluruhan organisasi dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih besar. Dan ini juga bertujuan mengembangkan suatu kerangka yang sistematis guna mengurai faktor-faktor di dalam suatu sistem dan juga menjadi ruang untuk melihat faktor-faktor yang menjadi hambatan baik dari internal ataupun eksternal, baik yang bersifat tetap ataupun tidak tetap. Nah, maksudnya di sini saya ambil contoh dalam menghasilkan barang dalam perusahaan tidak lepas dari peran dari masing-masing divisi seperti yang terlihat dari struktur organisasi, semuanya saling berhubungan dan bergantungan dengan tanggung jawab masing-masing serta wewenang masing-masing. Saya ambil contoh dalam proses penghasilan barang pasti membutuhkan bahan baku dan itu menjadi tugas dari divisi penyedia bahan baku, baik dari mulai kualitas, penyesuaian budget dengan kesanggupan budget perusahaan. Nah, untuk penyedia alat ataupun mesin untuk proses produksi dan juga perawatan mesin itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari divisi penyedia alat, mesin, dan perawatan mesin. Nah, untuk divisi produksi sendiri itu menjadi divisi yang paling penting karena menjadikan barang harus sesuai standar ataupun sesuai dengan permintaan customer yang berkualitas. Itu menjadi tugas dari divisi produksi dari mulai kualitas, cepat atau lamanya proses produksi serta kesanggupannya, dan juga supply dari proses 1 ke proses A itu menjadi tanggung jawab dari divisi produksi dari setiap departemen. Nah, untuk bagian administrasi seperti pendataan, absensi, serta pencatatan lainnya itu menjadi tanggung jawab dari divisi personalia. Nah, untuk masalah keuangan ataupun kos yang bisa dikeluarkan perusahaan ataupun kesanggupan perusahaan dalam membayar karyawan itu menjadi tanggung jawab divisi keuangan. Nah, untuk
pemasaran produk, melihat pangsa pasar, apa yang dibutuhkan pasar, itu menjadi tanggung jawab dari divisi penjualan. Nah, dan semua itu saling berhubungan dan saling terkait, tidak lepas dari peran masing-masing, dan tidak bisa berdiri sendiri sehingga menghasilkan sistem ataupun komando yang terarah dengan masing-masing tanggung jawab serta wewenang masing-masing. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.